Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PMC, jumpa lagi bersama saya Tadi Kestanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview atau mengulas dari beberapa pusaka yang baru saja saya serviskan. Nah, kemarin kita sudah mereview dari 4, ini adalah kelanjutannya. Coba kita akan mereview di pusaka yang pertama ini, sobat. Ini kemarin saya ini berjanji kepada kalian bahwasanya yang akan kita review adalah pusaka kecil gitu. Nah, pusaka kecil berarti pusaka yang ini, sobat. Nah, ini kemarin. Ini adalah pusaka yang akan kita review. Nah, sekaligus ini nanti saya ingin mengajak kalian untuk melihat dari 3 gitu. Sekaligus untuk di satu video ini 3, dan di sini apabila sobat semuanya ada yang berkenan ini dari ketiga pusaka ini, silakan. Ini saya jamin murah gitu. Pusakanya murah, jadi tapi tidak murahan. Karena apa? Karena semuanya ini sudah nyandang ini, sobat. Nah, ini sudah nyandang semuanya. Ini pun juga seperti itu. Nah, ini pusakanya juga bagus dan juga warangkanya juga sudah saya serviskan ini, sobat. Nah, ini. Oh ya, saya ingin juga berpesan kepada sobat semuanya, apabila ada di antara sobat ini ada yang bertanya tentang dapur ataupun juga pamor, silakan kalian menghubungi di nomor WA saya. Tapi saya ingin menekankan bahwasanya jika ingin bertanya gitu, alangkah baiknya kalau mengirim foto itu foto fullnya, jangan foto cuma sebagian. Biasanya semalam tuh ada yang bertanya fotonya sebagian, cuma di sor-soran, dan di bagian ini, di bagian belakangnya tidak terlihat, jadi seperti kayak tebak-tebakan gitu. Makanya bagi sobat semuanya, apabila ada yang bertanya masalah pamor dan juga masalah dapur, silakan kalian mengirimkan foto fullnya. Tapi jika sobat menanyakan yang keris sekaligus banyak gitu, karena ada juga gitu yang bertanya kerisnya bertanya satu gitu, terus saya jawab, terus menanyakan lagi tapi di foto kerisnya banyak banget gitu. Saya satu persatu tak balesin foto ini, buku. Ini adalah solusinya, ini adalah buku pamor, buku dapur, buku memahami asal usul tosan aji, buku tombak, dan juga buku pamor dowo gitu. Jadi kalau bertanya ya satu persatu gitu loh. Oke sobat, kita akan melanjutkan, kita akan mengulas, kita akan melihat dari pusaka yang pertama ini yang akan kita ulas di video kita kali ini, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Kalau kalian melihat di sini, sobat, nah ini kayaknya bisa dibilang warangkanya ini bagus. Mungkin dulu sama orangnya ini adalah salah satu dari bentuk kayak semacam ini ya piandel, mungkin seperti itu, karena bentuknya adalah kecil. Jadi kalau keris-keris kecil ini panjangnya kemarin kalau nggak salah 21,5 cm, jadi masuk di keris patrem gitu ya. Coba kita akan melihat, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dan ini masih wangi loh. Ini masih wangi, nggak tahu ini wangi dari minyaknya orangnya dahulu ataukah seperti apa, tapi ini memang beneran wangi ini. Padahal ini sudah saya warangi, sobat. Dan di bagian ini wuwungan gonjonya, kalau sobat semuanya melihat, nah ini ada semacam bekas kinatah atau memang di kinatahnya seperti ini. Jadi bisa dikatakan tidak membentuk kayak dedaunan ataupun juga kayak gajah singo ataupun juga yang lainnya, tapi ini semacam kayak sepatu gitu ya. Gonjonya itu bersepatu gitu, seperti itu. Nah, ini sobat. Ini adalah dapurnya, dapur Duwung. Nah, dapur Duwung ini hampir sama dengan ini Kebulajer. Hampir sama dengan Kebulajer. Nah, ini. Nah, ini adalah bisa dikatakan patrem Duwung. Nah, ini adalah yang pertama, lalu yang kedua, sobat. Nah, yang kedua adalah ini. Ini untuk warangkanya pun juga warangka lama gitu, dan juga pendoknya ini pendok bunton. Estimasinya ini kalau nggak salah ini mamas, dan juga dia bermotif lawasan ini, sobat. Nah, ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, kalau yang ini, sobat, ini adalah dapur brojol gonjo iras. Nah, ini
Ini adalah brocol gonjo iras. Kalau boleh saya bilang sobat, bahwasanya untuk di besinya ini, nah besinya ini rabaannya ini halus, jadi bisa dikatakan kayak pulen, kelempung, berkesan basah ini untuk di bilahnya sobat. Hanya saja mungkin dulu sama pemiliknya tidak begitu dirawat, jadi semacam kayak diabaikan, akhirnya sedikit ada korosi di bilahnya. Nah ini kalau sobat semuanya melihatnya, nah ini nanti akan saya balik untuk kameranya biar sobat semuanya apabila ada yang berkenan ini bisa lebih detail dalam melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah ini adalah yang ketiga. Nah ini pun juga warangkanya, ini warangka lawasan nih sobat. Nah ini kalau nggak salah ini Gandar Iras. Nah juga sudah bersih. Nah seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari dapurnya seperti apa ini. Nah ini adalah dapur pulang geni sobat. Nah ini adalah dapur pulang geni dengan pamornya, ini pamor kelengan. Nah pamornya cuma hitam gini saja. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan kosan Aji dari Jakarta. Kalau yang ini, kalau yang di dapur Dowung ini saya dapatkan dari rekan kosan Aji juga dari Trenggalek. Tapi kalau untuk yang dapur ini brocol gonjo iras ini saya kok lupa ya. Kalau nggak salah ini juga dari Trenggalek ini, tapi beda orang gitu. Coba sobat, akan saya balik untuk kameranya biar sobat semuanya bisa melihat lebih detail tentang wujud ketiga pusakanya. Oke sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas atau mereview dari ketiga pusaka. Yang ini pusaka murah tapi tidak murahan. Ini cocok sekali buat para pemula ini. Nah ini sobat, ini adalah dapur Dowung tadi. Kalau kalian melihat di sini, nah untuk di warangkanya, nah coba kalian amati, ini semacam kayak nginden ya. Nah seperti ini. Ini adalah warangka gawannya. Jadi saya mendapatkan memang warangkanya ini gitu. Hanya saja ini sudah saya serviskan. Jadi makanya kenapa ini jadinya sangat bersih dan juga glowing seperti ini sobat. Coba kita akan melihatnya ini. Nah ini adalah panjangnya sekitar 21,5 cm kemarin kalau nggak salah waktu saya ukur. Nah ini untuk di pamornya sendiri, kalau untuk saya ini masuk di pamor Wahyu Tumurun sobat. Nah ini di bagian ini bawahnya dia agak menggumpal melebar seperti ini. Nah ini tadi yang pusakanya, meskipun lah sudah saya warangi, ini masih baunya masih wangi sobat. Entah ini karena wangi dari pusakanya, dari bahan besinya, ataukah dari minyaknya gitu. Minyaknya pemiliknya dahulu, saya kurang begitu paham. Tapi ini memang kalau saya loloskan dari warangkanya, nah akan berbau wangi. Nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di bagian gonjonya, nah semacam ada kayak apa ya, bisa dikatakan kayak sandi gitu ya. Nah ini di hubungan gonjonya ada seperti ini. Ini semacam kayak kinatah apa ya, saya ada yang bilang ini loh, kalau di bagian kayak gini sepatu gitu. Seingat saya gitu seperti itu. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain, silakan sobat, jika ada yang mengetahui gitu kira-kira yang seperti ini masuk kinatah seperti apa gitu. Nah ini, nah ini adalah dapur Dowung yang hampir sama dengan dapur Kebulajer atau Mahesolajer. Hanya saja kalau untuk di dapur Dowung ini bagian gandeknya ini semacam kayak apa ya, agak panjang tapi langsung menyatu. Tapi kalau untuk di Kebulajer itu semacam ada kayak pembatas gitu. Nah, apa ya, bisa dikatakan kayak pejetan gitu loh. Nah di gandeknya ini agak panjang tapi ada semacam kayak pembatas ini loh, pejetannya gitu loh. Nah kalau untuk di dapur Dowung, nah seperti ini tidak ada. Nah coba kita akan melihat di pusaka yang kedua sobat. Nah ini adalah pusaka kedua yang berdapur brocol gonjo iras. Dan untuk di warangkanya sendiri,
Nah, seperti ini untuk di pendoknya, ini pendok lawasan. Estimasinya ini adalah mamas. Nah, ini sobat. Ini adalah ketiga pusaka yang akan saya maharkan. Murah tapi tidak murahan gitu loh. Tapi nggak apa ya, kurang begitu etis ya kalau bilang murah gitu ya. Ya terjangkau gitu sajalah. Pusakanya terjangkau, cocok buat para pemula ini. Nah, ini sobat, ini adalah dapur brojol gonjo iras. Nah, ini adalah gonjo iras, bukan gonjo ilang, tapi ini adalah iras. Karena apa? Karena di sini ada semacam kayak pembatasnya. Nah, ini ada semacam kayak pembatasnya. Ini adalah gonjonya, gonjo iras. Kalian amati ini sobat, sebenarnya pusaka ini adalah pusaka bagus dari bahan besinya. Kalau diraba seperti ini dia halus. Nah, hanya saja mungkin dari pemiliknya dahulu gitu, ini mengabaikan, tidak merawat dengan apa ya, dengan seksama gitu. Jadinya ada beberapa bagian bilahnya ini korosi di bagian sini sobat. Sebenarnya sangat sayang sekali dia. Pusakanya bagus, kalau di saya ini otomatis ya sudah terawat. Karena apa? Karena ini dulu dapatnya masih kotor gitu, lalu saya warangi, dan untuk diwarangkanya pun juga saya ganti. Ini sebenarnya bukan warangka aslinya, ini warangka, saya ada warangka ini tidak terpakai yang saya kira sangat pantas gitu, akhirnya saya pakai. Untuk diwarangkanya yang ini sobat, kalau nggak salah warangkanya apa ya, saya kok lupa ya, warangkanya biasa kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini untuk di pusaka yang ketiga. Nah, kalau kalian melihat di sini, ini adalah warangkanya seperti ini, dia gandar iras sobat. Nah, ini masih sangat bagus, maharnya terjangkau dan cocok bagi para pemula ini. Nah, ini adalah dapurnya, dapur pulang geni sobat, dengan pamornya ini pamor kelengan, jadi dia tidak ada pamornya. Nah, seperti ini. Kalau yang ini belum saya warangi. Karena apa? Karena saya melihatnya kok masih bagus gitu ya. Saya melihatnya masih bagus, akhirnya tidak saya warangi. Nah, saya biarkan apa adanya seperti ini. Nah, ini yang saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari Jakarta. Nah, ini sobat. Oke, mungkin cukup sekian sobat semuanya. Apabila ada sobat semuanya ini yang berkenan dengan salah satu atau semuanya dari ketiga pusaka ini, nanti bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan ini adalah pusaka ini maharnya sangat terjangkau dan cocok sekali bagi para pemula. Oke sobat, setelah ini kita akan mereview dari pusaka dapur Murmo Malelo. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereview di video berikutnya.